Pesawat Sukhoi menabrak bagian tebing di bawah puncak Gunung Salak 1. Pas maghrib saya sempat berhenti, tapi ada entah suara teriakan, ada suara minta tolong. Saya mencoba untuk lari saat naik karena memang udah aura yang di sekitar saya itu udah gak enak banget. Seperti ada yang mengejar, ya gue dikejar. Campur aduk yang dirasakan saat sendirian menuju kembali lagi ke puncak Salak 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten kali ini gue akan mencoba bercerita tentang pengalaman gue, membuka catatan gue kembali tentang tragedi Sukhoi yang terjadi di tanggal 9 Mei 2012 silam. Alat yang mereka bawa, perlengkapan masing-masing. Oke, tim Basarnas itu ada di sungai di bawah. Tanpa belakang Bang. Rusia. Papua gitu. Ayo. 9 Mei 2012 silam, pesawat Sukhoi dinyatakan hilang kontak. Di saat itu saya masih bekerja sebagai salah satu awak media di salah satu televisi nasional. Di situ saya langsung ditugaskan untuk mendapatkan berita terbaru, berita yang langsung dari lokasi kejadian. Lokasi dekat badan pesawat apa di Kopi Ganti? Kalau Bapak mau lihat bodi pesawat itu kan lewat sungai dulu. Bawah jauh kurang lebih di sini. Arahnya ke 2 jam. Sekarang ini. Mas Heru. Lagi John 2 jam. Bang, dari KNKT. Nah gitu. Wah, itu apa? Tuh 2, 3. Lagi. 3. Melati. Di malam itu saya mendapatkan perintah langsung untuk menuju ke lokasi terduga jatuhnya pesawat demo flight Sukhoi di daerah Gunung Salak. Dikarenakan basic saya mendaki gunung, jadi waktu itu kantor menugaskan untuk secepatnya masuk ke dalam kawasan itu. Titik sebenarnya di malam itu belum diketahui hingga keesokan harinya. Di sore baru ketahuan di mana pesawat Sukhoi ini menabrak, dan mulai dari malam hari itu saya ditugaskan, baru keesokan harinya akhirnya ditemukan titik di mana pesawat Sukhoi itu menabrak bagian tebing di bawah puncak Gunung Salak 1. Saat itu saya bersama tim langsung menuju ke lokasi kejadian. Saya membawa peralatan seperti biasa, kamera dengan kameramen saya, dan juga sebuah handphone satelit supaya bisa terjangkau untuk memberitakan apa yang saya temukan di lapangan. Ditambah lagi dengan jaringan satelit untuk saya bisa live report dari puncak Gunung Salak 1. Di situ saya mulai mendaki Gunung Salak sampai di puncak Gunung Salak 1. Sungguh mengenaskan, turut berduka cita yang dalam bagi semua keluarga yang ditinggalkan untuk korban-korban dari demo flight Sukhoi di waktu itu. Jadi saya kembali melakukan tugas saya sebagai jurnalis, mengambil gambar dengan berbagai sudut pandang, mulai dari pencarian, mulai dari penemuan jenazah di bagian mana saja yang dievakuasi dan langsung untuk dibawa ke bawah. Jadi proses itu berlangsung selama 7 hari. Di hari pertama setelah ketemu jenazah yang ada di sekitar tebing-tebing puncak Salak 1, langsung dievakuasi menuju puncak Salak 1. Di situ semua jenazah dikumpulkan setiap harinya. Jadi teman-teman relawan dan berbagai elemen lainnya
bekerja dari pagi hingga sore untuk mengangkat jenazah dari tebing menuju ke puncak Salak Satu. Di situ jenazah tidak langsung diturunkan karena cukup sulit untuk menurunkan jenazah dari puncak Salak Satu untuk sampai ke bawah. Jadi keesokan harinya jenazah-jenazah itu diambil, dijemput dengan helikopter jika cuaca baik. Nah, ada beberapa hari yang cuaca buruk, terpaksa jenazah masih ada di puncak Salak Satu. Jadi apapun caranya, setiap pagi jenazah bisa terangkat untuk dibawa ke bawah. Nah, disitulah kami dengan para awak media yang ada saat itu, dengan para instansi yang ada saat itu, dengan para relawan yang stay di puncak Salak Satu selama 7 malam berarti selama proses SAR ini berlangsung. Memang ada kejadian-kejadian yang tidak rasional ya, tidak masuk di akal ketika kami harus dihadapi dengan hal-hal yang mengusik di setiap malamnya gitu. Jadi selama 8 hari itu, di hari ke-8 baru selesai. Selama 7 malam berarti saya berada di puncak Salak Satu. Dari pagi sampai sore. Kadang jika ada materi-materi yang harus cepat diberikan ke bawah, ketika porter tidak ada, saya berusaha untuk turun ke bawah. Waktu itu dari jalur Cimenlati, berikan kart kamera karena pakai kart, saya berikan kart ke bawah, dan saat itu juga saya langsung naik ke atas. Dari 8 hari itu saya sempat turun ke bawah itu 2 kali. 2 kali ketika harus mengejar berita sore, gambar harus dibawa ke bawah. Itu di luar live report. Jadi memang saat itu hanya satu televisi nasional yang berhasil live report dari puncak Salak Satu, yaitu tim saya. Di situ ada beberapa gambar, saya coba bawa turun. Gambar-gambar itu sampai di bawah. Beberapa keanehan saat saya turun kembali lagi ke atas karena tidak ada yang nganter. Saya berusaha untuk tidak sampai puncak Salak Satu lagi saat jam-jam setelah maghrib. Misalkan turun siang, waktu itu 2 kali turun itu saya selalu turun siang. Dan ada 1 kali saya lewat maghrib karena memang waktu itu sempat hujan, treknya juga parah, Cimerati, naik turun bisa cepat sekitar 1,5 jam. Nah, naik itu bisa 2-3 jam. Nah, itu waktu yang harus saya perhitungkan untuk tidak sampai maghrib. Tapi satu waktu saya sampai di maghrib, seperti gimana sih kalau kita di hutan sendiri, gelap di jalan, apalagi ada tragedi seperti itu. Saya merasakan ada, ya nggak sedikit sih, banyak juga gangguan-gangguan gitu. Seperti udah mau masuk maghrib, saya masih jalan. Pas maghrib saya sempat berhenti, tapi ada entah suara teriakan, ada suara minta tolong, ada terngiang suara dentuman di sela-sela perjalanan saya menuju kembali ke camp, menuju ke puncak Salak Satu. Di situ saya berusaha untuk menenangkan diri, berusaha untuk tidak panik karena sendirian juga, berusaha untuk secepat mungkin bisa mencapai puncak Salak Satu. Waktu itu masih setengah perjalanan, ternyata nggak sempat, udah maghrib. Jadi setelah maghrib itu saya melihat ya entah ya sosok-sosok yang cepat sekali gitu lewat. Ada suara wanita teriak, ada suara laki-laki teriak. Walaupun dengan headlamp, saya mencoba untuk lari saat naik karena memang udah aura yang di sekitar saya itu udah nggak enak banget. Saya coba lari, kadang tersandung, terjatuh. Beberapa kali saya terjatuh. Saat terjatuh sekali, saya langsung cepat berdiri. Karena entah itu ya ilusi, entah itu karena saya capek, saya juga nggak tahu. Jadi kayak setiap saya terjatuh, seperti ada, saya mau bangun seperti ada kaki gitu dengan orang yang rapi gitu. Dengan kita ngelihat lah cara berpakaian orang ketika dia dari kakinya aja dengan sepatu yang proper, dengan sepatu yang tidak seharusnya ada di gunung gitu. Dengan melihat high heels ketika saya bangun jatuh begini sekelebat, ada seseorang yang pakai high heels. Kembali berdiri, saya lari lagi. Nah,
itu yang sama yang saya temui sampai di Puncak Salak 1. Seperti ada yang mengejar, ya gue dikejar. Seperti ada yang mengejar dari kanan kiri, dari belakang gitu. Jadi campur aduk yang dirasakan saat sendirian menuju kembali lagi Puncak Salak 1. Itu satu hal yang terjadi sama diri saya saat pada tragedi Sukhoi saat itu. Yang kedua adalah hampir setiap malam saat evakuasi selesai di sore, jenazah yang gimana ya, memang tidak utuh gitu karena pesawat meledak juga yang ditaruh di atas itu ada di sekitar tempat kita menginap. Jadi ya semua instansi yang ada, semua relawan menginap di Puncak Salak 1. Di situ ya kalau saya sih manusiawi sih, saya ngeri gitu. Udah ngeri, tidur itu gelisah, nggak pernah tenang setiap malam. Ada yang tiba-tiba niup kuping, kebangun. Ada yang tiba-tiba kayak nyolek untuk bangun. Ada yang kalau suara sih hampir selalu saya dengar gitu. Ada kalau suaranya kecil, tolong, atau teriaknya tapi terdengar jauh tapi teriak gitu, seperti ada yang memanggil, gue masih di sini, gue masih ada di sini, seperti manggil, lo harus selesaiin evakuasi dengan benar ya sampai semua terangkat sampai dimakamin di bawah. Mungkin itu kesimpulan yang gue dengar di selama beberapa hari di nginap di Puncak Salak 1. Itu kondisi malam. Nah kalau udah kayak gitu, udah bangun ya udah susah tidur lagi karena udah, menurut gue itu satu hal yang mencekam. Dengan tidur lagi ya gue nggak mau terganggu dengan suara-suara, gue nggak mau terganggu dengan usilan saat itu. Gue nggak tahu yang lain apakah merasakan itu. Tapi yang ketiga, ada cerita-cerita unik juga di sana. Ada yang mimpi. Nah dari mimpi-mimpi ini didatangilah sama sosok wanita yang menyerupai, mereka bilang sih pramugari gitu, menyerupai pramugari yang akhirnya kalau cowok sampai mimpi basah. Nah di situ cerita-cerita seperti itu akhirnya pagi dibahas. Dibilang lelucon juga ya nggak pantas, tapi hal itu terjadi gitu ketika mereka didatangi mimpi seperti itu. Memang cukup aneh juga. Setelah itu memang banyak orang yang akhirnya mencoba turun untuk ke tebing. Semakin banyak orang yang ke atas untuk mengevakuasi gitu bagian-bagian tubuh yang memang sudah tidak utuh. Itu berat buat teman-teman relawan, buat teman-teman yang bertugas saat itu, buat para petugas-petugas yang ada di operasi SAR waktu itu. Ada sebagian juga yang ketika pesawat meledak di atas, ada yang sebagian juga puing-puing sampai di bawah di dasar Sungai Ciapus. Memang tali itu dari Puncak Salak disambung akhirnya untuk bisa evakuasi yang berada di daerah tebing, yang ada di pohon-pohon di sekitar tebing. Nah itu juga tim evakuasi ternyata yang saya tahu akhirnya bahwa tidak semuanya naik ke Puncak Salak 1 untuk menginap. Ternyata ada mulai dari TNI atau Basarnas, mereka menginap di tebing. Jadi selama itu berapa hari mereka tidur di atas pohon di sebuah tebing di bawahnya Puncak Salak 1, dan disitulah banyak akhirnya mereka bercerita sama dengan apa yang saya rasakan di atas. Tapi cerita mereka memang ya karena mereka tepat tidur di lokasi kejadian gitu, bersama dengan jasad ya, bersama dengan jenazah di sekitar mereka yang belum diangkat ke Salak 1. Ya mungkin mereka lebih berani menghadapi suara, menghadapi kejadian-kejadian yang ada di situ yang mengganggu mereka. Sampai di beberapa hari, tiap paginya gue ngelihat kondisi jenazah ketika diangkat ke Puncak Salak 1. Itu di otak itu remind, di otak itu selalu teringat dengan kondisi waktu itu. Itu agak sulit aja, jadi kayak kombinasi aja ketika mengingat kondisi jenazah seperti itu, ditambah ada gangguan-gangguan, itu memang hal yang sangat berat dalam waktu itu tugas saya sebagai jurnalis. Mungkin teman-teman yang relawan atau yang sudah bekerja sebagai search and rescue mungkin sudah biasa, tapi hal seperti itu tidak biasa buat saya. Gangguan-gangguan itu dan sampai mengganggu nafsu makan udah tentu.
Jadi setiap kali saya mau makan enak bawaan karena melihat hal seperti itu. Ditambah kondisi fisik juga pasti drop. Kenapa? Karena setiap malam diganggu, setiap malam harus bangun menghadapi suara-suara yang nggak jelas, menghadapi kontak yang nyolek, yang tadi saya bilang niup kuping gitu untuk saya bangun. Dan saya nggak berani ninggalin kelompok gitu, kayaknya waktu itu saya bikin bivak. Karena kalau bikin tenda agak lumayan repot paginya ketika helikopter dakter bisa repot tenda terbang. Nah disitulah saat buang air itu jadi saat yang tersulit buat saya, waktu yang tersulit karena nggak mungkin kita buang air dekat-dekat sama camp. Sementara di situ sangat banyak orang di puncak Salak 1, sehingga harus menjauh. Sempat ke satu pohon gitu, biasa buat buang air, kita ngumpet di belakang pohon. Saya didorong sampai jatuh. Nah di situ gue mulai, kenapa kok kayak, apakah gue doang? Apakah yang lain juga mendapatkan hal seperti ini? Gue juga waktu itu masih di atas ya nggak berani lah tanya kanan, tanya kiri, karena memang kalau saat kita di gunung juga kita diajarin ya hal-hal kayak gitu mendingan nggak usah kita share ke siapa-siapa supaya nggak panik. Udah cepet saya sempat kedorong, bangun, udah saya nggak peduli, nggak mau peduli ngelihat siapa sih itu, nggak peduli. Udah saya balik lagi ke camp, balik lagi ke tempat tidur. Nah bahasan-bahasan itu baru dibahas setelah operasi SAR selesai bersama teman-teman, bersama tim ya. Ternyata memang setiap orang itu punya cerita berbeda-beda. Nah itu yang menjadi pengalaman saya saat menjadi jurnalis pada tragedi Sukhoi. Ternyata tidak hanya saya, banyak sekali orang-orang yang bercerita, orang-orang yang memiliki pengalaman yang beda terhadap hal-hal yang ya di luar logika kita. Jadi sampai sekarang pun ada di bercerita gitu teman-teman di Gunung Salak gitu, mungkin yang kalau pendaki-pendaki yang baru gitu mendaki gunung di atas 2017 mungkin nggak banyak dengar cerita bahwa di tahun 2012 ada kejadian tragedi di puncak Gunung Salak. Di situ akhirnya mereka bercerita bahwa iya ada yang pernah ngelihat sosok perempuan di sekitar tenda menyerupai pramugari jalan lewat, perempuan cantik lewat. Ya mungkin waktu itu mereka nggak sadar gitu bahwa ada sebenarnya itu asalnya dari mana gitu. Mulai dari tragedi di 2012. Kembali lagi di saat itu selama 8 hari, selain makan, susah, hal-hal yang dirasakan saya, kebetulan di puncak Salak 1 juga ada satu makam ya. Entah makam tetua dulu lah yang biasanya orang-orang sekitar sana naik ke atas untuk ziarah. Sebenarnya makam itu ya karena udah biasa jadi nggak terlalu serem buat saya dan tim. Kadang saat saya melakukan live report, saat saya menulis berita, ketika menulis, yang paling kencang sih saat saya live report gitu. Saat live report, saya stand up, itu mulai banyak lagi tuh suara-suara yang seperti menyuruh saya, lo beritain gue belum ketemu, jangan sampai nanti karena waktunya sedikit untuk evakuasi ada yang belum ketemu. Nah pesan seperti itu yang gue tangkap, yang selalu seperti ngomong, seperti bisikin di gue. Coba lo pemberitaan lo kasih tahu, gue nih belum ketemu, gue harus ketemu semua, supaya banyak orang yang tahu bahwa proses evakuasi harus terus berlangsung. Itu selalu kedengeran setiap gue live report, itu selalu kedengeran. Lo beritain, gue belum ketemu, gue belum ketemu, gue belum ketemu. Kata-kata itu yang selalu di telinga, selalu di pikiran, beritain gue belum ketemu. Nah itu kayak orang ngomong aja, tapi ngomong rebutan gitu. Di kuping kanan, kuping kiri, nggak cuma satu suara, tapi kayak puluhan orang ngomong di kuping kanan, puluhan ngomong di kuping kiri gitu. Masih ada bagian yang belum ketemu, gue belum ketemu, yang ini belum ketemu, ada di sebelah sini yang itu yang selalu mengganggu ketika saya ingin melakukan live report. Waktu itu sempat ditegur sama produser saya, lo kenapa lemes banget saat stand up gitu. Apapun sebenarnya sebagai jurnalis, apapun yang terjadi di lapangan, ketika lo stand up memberitakan sesuatu ya lo nggak boleh terlihat lemas, lo harus logis untuk memberitakan semua. Tapi biasanya ditekan dari produser di studio, biasanya itu yang depan, lo harus bagus dalam menyampaikan berita. Nah tapi ini gue punya tekanan lain nih saat live report lo.
tekanan-tekanan yang di luar logika gue, tapi itu selalu kedengeran mulai saat gue belajar, mulai saat gue stand up mau memikirkan, oke, gue mau nyampein ini nanti di live gue 5 menit lagi. Jadi semua biasanya di sini pakai earphone yang isinya suara-suara dari studio di sana, pakai satu. Sekarang dua-duanya, satu suara dari studio, satu suara-suara yang ya itu yang tadi yang masuk untuk tolong, gue harus ditemuin yang ini di sini, gue harus temuin yang ini. Akhirnya ya itu, apa yang gue lakukan adalah setelah live selesai, gue bilang ke teman-teman, ayo, ada beberapa yang memang sampai hari terakhir baru ditemukan, dan akhirnya semua memang ditemukan. Ya itu, gue berusaha untuk ya apa ya, mendengarkan mereka, berusaha untuk nggak nyuruh sih, karena gue bukan relawan juga di situ tugasnya. Jadi gue share aja ke mereka bahwa masih ada nih loh yang belum ketemu, tapi gue nggak tahu di mana. Masih ada loh bagian sini yang belum ketemu, yang masih selalu teriak ke gue gitu saat itu di sini. Akhirnya teman-teman ya karena memang sudah tugasnya akhirnya mencari. Alhamdulillah sampai di hari ke-7 selesai, besokan penutupan di 8, semua korban ditemukan, semua jasad ditemukan, termasuk dari kolega kami dari stasiun TV yang waktu itu ikut dalam demo flight waktu itu. Itu jadi pengalaman yang cukup berharga buat saya di kesempatan ini. Di konten kali ini memang gue tidak bermaksud untuk membuka luka lama, tidak bermaksud untuk melukai siapapun juga, karena YouTube Willy Kurniawan ini memang akan berisi tentang pengalaman gue, perjalanan hidup gue dari dulu sampai sekarang. Jadi semoga kita bisa mengambil sisi positif dari konten yang kali ini saya bawakan. Sekali lagi gue ucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya atas tragedi Sukhoi di tahun 2012 yang lalu. Terus dukung channel YouTube Willy Kurniawan, subscribe, dan jangan lupa aktifkan notification lonceng untuk tahu konten-konten video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.